Konten tak senonoh Aucklandvia di sosial media telah membuat resah masyarakat termasuk para selebriti. Bahkan banyak majelis taklim dari sekitar Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi yang mengutarakan keresahan mereka melalui Umi Pipik. Karena itulah, Umi Pipik yang merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menentang aksi Aucklandvia telah membuat laporan polisi atas selebgram tersebut ke Bareskrim Mabes Polri kemarin. Auckland pun dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Lantas, benarkah dengan ancaman hukuman demikian, Aucklandvia pun bakal langsung ditahan oleh Bareskrim Mabes Polri dalam waktu dekat? Lalu, belajar dari kasus Aucklandvia, seperti apa nasihat Umi Pipik untuk para wanita yang sudah memutuskan berhijab? Konten tidak senonoh Aucklandvia telah membuat geram masyarakat termasuk para selebriti. Seperti diungkap Marisha Icha yang mendampingi Umi Pipik melaporkan Auckland ke Bareskrim Mabes Polri, bahwa banyak publik figur yang mendukung langkah Umi Pipik melaporkan Aucklandvia ke polisi. Di antaranya, yang terang-terangan bicara mengungkapkan kegeraman mereka adalah Nikita Mirzani dan aktor Reval Hadi juga Abisar Al-Ghifari, putra almarhum UJ. Seperti apa ekspresi kegeraman mereka atas konten Aucklandvia? Seleb yang ikut terseret dalam pusaran kasus Aucklandvia adalah Rizky Bilar. Namanya pun dicatut oleh akun palsu menggunakan namanya, seakan Bilar memberikan dukungan atas aksi Aucklandvia yang tengah dihujat oleh netizen. Yang membuat suami Lesti Kejora ini pun dibuat marah adalah karena cuitan akun palsu atas nama Rizky Bilar. Itu pun justru diunggah ke sebuah akun gosip. Ancaman Bilar agar segera meminta maaf atau menyeret pemilik akun gosip tersebut ke polisi pun segera direspon. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Konten tidak senonoh Aucklandvia yang viral di sosial media baru-baru ini pun akhirnya berbuntut ke ranah hukum. Jika sebelumnya, Auckland telah dilaporkan oleh pengurus besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia ke Polres Jakarta Pusat. Kemarin, giliran Umi Pipik dan Marisha Icha didampingi kuasa hukumnya melaporkan Aucklandvia ke Bareskrim Mabes Polri. Auckland pun dilaporkan dengan pasal berlapis yang ancaman hukuman penjaranya di atas 5 tahun. Lantas, akankah dengan ancaman hukuman demikian, maka Aucklandvia pun akan segera diperiksa dan ditahan oleh polisi? Jadi pada hari ini, klien saya Umi Pipik dibantu juga dengan Mbak Marisha Icha mendatangi Bareskrim gunanya untuk berkonsultasi dan melaporkan adanya dugaan tindakan pornografi dan juga asusila yang dilakukan oleh saudari selebgram inisialnya OF ya. Nah, konten ini terkait bahwa di sosial media yang sudah beredar viral, OF ini melakukan tindakan yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai seorang perempuan muslim karena dia juga memakai atribut muslimah ya, tidak senonoh. Alhamdulillah laporan kami bisa diterima. Laporannya juga sudah diterima dengan pasal berlapis, pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, pasal 4, pasal 8, pasal 10 Undang-Undang Pornografi. Bukti-buktinya pasti sudah lengkap ya, termasuk juga saksi. Pertama bukti screenshot, juga link
terus video juga yang sudah diunggah dan sudah tersebar ya, itu yang paling krusial. Kita harus menguatkan unsur-unsurnya sangat terpenuhi, itu satu. Bukti-buktinya juga lengkap, saksi-saksinya juga banyak sebenarnya, cuman kita membatasi. Laporan polisi yang dilayangkan Umi Pipik atas Oklin-Via di Mabes Polri dilakukan lantaran adanya keresahan dalam diri Umi Pipik sendiri dan juga masyarakat, khususnya rekan-rekan selebriti. Langkah Umi Pipik melaporkan Oklin ke polisi pun semakin mantap karena banyaknya masukan yang datang dari berbagai majelis taklim dari seluruh Jabodetabek. Kami mewakilkan masyarakat Muslim, masyarakat seluruh Indonesia, bahkan juga teman-teman saya yang non-Muslim pun banyak ikut mensupport. Di sini juga Masya Allah Umi mewakilkan dari semuanya, terus keresahan Umi, terus pada saat itu juga teman-teman Umi menginfokan kepada saya dan akhirnya saya komunikasikan dan konsultasikan apakah unsur-unsurnya masuk untuk dibuat laporan polisi, yang dimana alhamdulillah sudah dikomunikasikan kepada ahli-ahlinya, unsurnya bisa masuk, yang alhamdulillah hari ini laporan kami diterima. Saya sebagai seorang pendakwah, walaupun bukan berarti dengan pakaian saya terus saya lebih baik dari beliau yang bersangkutan, enggak juga, bisa jadi juga beliau lebih baik ibadahnya daripada saya. Cuma di sini saya lebih kepada saya sebagai seorang pendakwah, terus saya sebagai seorang ibu, dan masukan-masukan dari seluruh majelis taklim se-Jabodetabek yang sudah yang sudah ada yang DM saya, ada yang telepon segala macam yang meminta untuk membicarakan soal hal ini gitu. Dan saya juga punya majelis taklim remaja yang saya bina, dan mereka pun juga mengutarakan hal ini tentang keresahan mereka. Karena kan ini gini loh, anak-anak itu kan 10 tahun ke depan mereka yang akan memimpin, 20 tahun ke depan. Bagaimana jika seandainya konten-konten yang seperti ini bermunculan, ya kan, akhirnya moral anak-anak kita, semua anak-anak kecil pun sekarang bisa mengakses media, semua punya sosial media. Saat mereka men-searching apa yang sedang viral keluar itu, apakah itu menjadi sebuah tuntunan untuk mereka? Soal si Oklin tersebut ya pasti miris ya, pasti miris. Saya sebagai pendakwah bukan berarti saya jauh lebih baik dari Oklin, tidak. Mungkin dalam hal ibadah bisa jadi Oklin jauh lebih baik dari saya. Bukan berarti saya pakaian seperti ini saya jauh lebih baik, tidak. Tapi di sini sesuatu, saya tidak boleh membenci orangnya, enggak. Saya nggak boleh benci Oklinnya, tidak. Tapi saya tidak suka dengan membenci dengan apa yang dilakukan. Karena apa? Saya seorang ibu. Banyak sekali ibu-ibu yang mempunyai anak, dan ini sosial media itu mudah sekali diakses siapapun. Anak kecil pun juga sekarang bisa mencari, ngetik mana yang viral, diketik keluar. Kan itu sebuah tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Tontonan yang tidak bisa menjadi tuntunan. Rupanya, laporan yang dibuat Umi Pipik kemarin ke Bareskrim Mabes Polri ada maksud dan tujuan tertentu dari Umi Pipik agar ada efek jera dan juga membuat serta mendidik masyarakat bahwa apa yang dilakukan Oklin-Via bukanlah sesuatu hal yang dibenarkan di dalam masyarakat. Sebenarnya buat saya pribadi bukan untuk kalau untuk memenjarakan kan itu udah tugasnya, bukan tugas saya. Tetapi saya lebih kepengen kalau yang memanggil itu dari pihak kepolisian ada power. Tapi kalau saya sendiri atau teman-teman artis, ya siapa lu kan gitu. Tetapi begitu misalkan yang bersangkutan akhirnya dipanggil, kan kita ada mediasi dulu. Kita akan ngobrol dari hati ke hati, mungkin saya bisa memberikan nasihat. Kan gini, kita tuh nggak boleh membenci orangnya, saya pun juga nggak boleh, dia juga hamba Allah, dia juga umat Nabi yang kasih hidayah Allah. Tapi bagaimana kita bisa bicara kalau ya ada permintaan maaf dari dia, atau saat dipanggil dan segala macamnya dia mengaku dia dan segala macam, terus kita serahkan semua itu nanti ke pihak berwajib sih. Harapan kita dengan membuat laporan ini
tidak merusak moral bangsa. Kedua, tidak terjadi hal ini lagi karena khawatirnya kalau tidak ditindaklanjuti dengan kami, namun siapa lagi? Takutnya akan bermunculan hal-hal yang seperti ini lagi. Khawatirnya, oh boleh ya bikin video kayak gini, oh tidak dilaporkan ya, oh tidak menjadi masalah ya, sehingga nanti anak-anak bangsa kita mengikuti hal-hal seperti ini, itu yang sangat dikhawatirkan. Kalau misalkan ada yang melaporkan, termasuk misalkan saya melaporkan, itu bukan untuk memenjarakan, itu tidak. Sebenarnya kalau misalkan cuma kita yang memanggil dia, mungkin kita tidak punya power dan mungkin dia juga nggak mau. Tapi kalau yang memanggil pihak kepolisian, yuk kita duduk sama-sama, apa sih tujuannya? Bukan untuk memenjarakan, bukan, tapi untuk berdialog gitu loh. Yang sudah dilakukan ini menjadi contoh nggak sih, bisa menjadi contoh yang baik nggak buat anak-anak gitu. Nah itu aja, kalau misalkan akhirnya ada penyesalan, maaf ya sudah selesai kan gitu. Fatalnya kesalahan yang dilakukan Oklin-Via melalui konten tidak senonohnya mendorong Umi Pipik pun memberikan nasihat begitu bermakna kepada para wanita yang sudah memutuskan untuk berhijab. Bahwa hijab bukan sekedar aksesoris kepala, tetapi penutup aurat yang tidak boleh dinodai oleh aksi-aksi yang menentang kesucian. Oke, jilbab dan akhlak nggak bisa dua hal yang berbeda. Ya, jilbab sebuah kewajiban. Ya, jilbab sebuah kewajiban yang datang dari Allah. Tetapi kalau untuk akhlak sendiri itu individu dan kita nggak bisa menyalahkan jilbabnya. Tetapi saat dia sudah punya satu poin plus, dia mau menutup aurat, harusnya dia mau tahu batasan menutup aurat seperti apa. Harusnya dia tahu apa yang harus dilakukan, karena menutup bukan hanya sebagai mahkota rambutnya saja, tapi semuanya. Kalau mau bersosial media, ya bersosial media dengan baik, gitu ya. Membuat konten silahkan, mengekspresikan, tetapi lihatlah apa yang kalian gunakan. Terus konten ini kira-kira saat ditonton ini menjadi tuntunan atau tidak. Nah, saya hanya sebagai seorang pendakwah yang konsen akan hal ini. Geger, Oklin-Via pun dilaporkan Umi Pipik ke Mabes Polri dengan pasal berlapis. Lantas seperti apa geramnya para publik figur dengan konten tidak senonoh Oklin-Via? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ica, aku mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesiaku yang ke-78. Semoga semakin damai dan jaya. Geger Oklin-Via dilaporkan Umi Pipik ke Mabes Polri dengan pasal berlapis, dipicu oleh keresahan yang terjadi di masyarakat terkait konten yang dinilai tidak senonoh yang telah dibuat oleh Oklin-Via. Sesungguhnya bukan hanya Umi Pipik yang merasa resah terkait konten tidak senonoh Oklin-Via, tapi juga dirasakan oleh banyak para selebriti dan juga masyarakat, khususnya para orang tua. Seperti diakui oleh Marisha Icha, konten tidak senonoh Oklin telah menimbulkan kegeraman di masyarakat, termasuk di kalangan para publik figur. Seperti diakui Marisha Icha bahwa banyak publik figur yang mendukung langkah Umi Pipik untuk membuat laporan polisi atas konten yang dibuat oleh Oklin-Via. Sebenarnya banyak juga publik figur yang mau menjadi saksi hari ini, cuma karena kita hari ini datang ke sini dan berharap LP kita langsung diterima, terus kita komunikasikan ke teman-teman yang lain, punya kesibukan masing-masing, dan akhirnya kita putuskan untuk ya udah buat LP aja sekarang. Terus untuk teman-teman yang lain kita minta doanya aja gitu. Sebenarnya teman-teman public figure yang lain bersedia sekali gitu untuk menjadi saksi kita, cuma akhirnya kita memutuskan untuk segera aja membuat laporan polisi.
Sebelumnya, publik figur yang juga memberikan komentarnya terkait konten tidak senonoh Oklin-Via adalah Nikita Mirzani, di mana selebriti yang kerap muncul dengan aksi dan pernyataan kontroversialnya ini pun juga menyayangkan aksi Oklin dalam video yang kemudian menjadi viral. Yang disesalkan Nikita Mirzani adalah lantaran saat membuat konten tidak senonoh tersebut, Oklin mengenakan hijab. Namun, aksi Oklin pun justru sebaliknya, sehingga dinilai melecehkan apa yang dipakainya. Yang salah adalah kenapa dia harus memakai hijab terus nyedot es krimnya kayak gitu. Ya itu kenapa hijabnya dipakai. Coba kalau dia nggak pakai hijab, mungkin akan jadi biasa aja gitu. Karena dia jadi pakai hijab, makanya kalau kalian gemes. Jadi saran gue buat kalian, ya memang itu tidak baik dilakukan karena balik lagi karena dia menggunakan hijab. Ya jadi buat kalian, daripada kalian ngetak gue ya, terus kalian pada gemes sama yang namanya Oklin, mendingan kalian laporin aja ke kantor polisi terdekat. Mau lapor di mana? Di Polda boleh, di Polres boleh, dimanapun boleh. Yang penting harus ada laporannya dulu. Kalau nggak ada laporannya dulu, ya dia tidak akan pernah bisa diproses. Selain Nikita Mirzani, ada juga aktor Reval Hadi dan Abisar Al-Ghifari, putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yang juga dibuat murka oleh aksi Oklin-Via. Reval Hadi dalam cuitannya di media sosial pribadinya menilai apa yang dilakukan oleh Oklin menunjukkan dirinya tidak punya adab. Benar-benar gak habis pikir, kerudung dikira atribut doang apa gimana ya? Senada dengan Reval Hadi, Abisar dalam postingan di akun media sosial pribadinya @abisar73 membuat pernyataan keras menanggapi konten Oklin-Via. Abisar bahkan menyebut konten Oklin sebagai sebutan sampah. By the way, kenapa gue bilang salah? Karena kain yang lu pakai untuk nutup rambut lo itu berkaitan dan mencerminkan adab dan akhlak. Sedangkan dengan konten plus gaya lu dalam bersosial media itu gak mencerminkan adab dan akhlak yang diajarin sama panutan kita semua. Gua juga bukan orang alim, tapi setidaknya gua masih malu untuk berbuat seperti lu. Dan jangan dipamerin di sosial media. Semoga kita semua diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Iya betul, ya. Terus juga ini juga sebenarnya titipan dari teman-teman public figure juga ya, yang mungkin namanya nggak boleh disebut, tetapi mereka juga semuanya concern di sini. Banyaknya public figure yang dibuat geram terkait konten tidak senonoh Oklin-Via. Lantas, seperti apa reaksi kuasa hukum Bilar atas permintaan maaf pemilik akun sosial media yang diduga memfitnah Rizky Bilar kliennya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat Dirgahayu ke-78 Indonesia maju terus, semoga menjadi negara yang jauh lebih baik. Banyaknya publik figur yang merasa geram dengan konten Oklin-Via di sosial media juga dirasakan oleh Rizky Bilar. Bilar bahkan dilanda amarah karena namanya dicatut oleh akun palsu yang menggunakan namanya di sosial media, lalu membuat status seakan mendukung aksi Oklin-Via. Yang membuat Bilar bertambah marah lantaran capturean status akun Bilar palsu tersebut lalu diposting di sosial media oleh sebuah akun sosmed gosip. Bilar pun mengancam pemilik akun tersebut untuk meminta maaf dalam tempo 1 kali 24 jam atau dirinya akan menyeret pemilik akun ke polisi.
Gentar dengan ancaman Bilar, pemilik akun muncul lalu meminta maaf melalui akun sosial medianya. Selamat malam buat Kak Lesti Bilar sama Kak Lesti Kejora. Saya pemilik akun Lambe Danung. Saya mau minta maaf terhadap postingan saya tadi yang bikin rame di Instagram saya, di mana saya dapat postingan itu dari DM orang yang tidak dikenal, yang dimana dia screenshot posting storynya Oklin. Saya posting jadi rame, yang dimana postingan itu membuat Kak Rizky Bilar sama Lesti merasa dirugikan, dan saya minta maaf sebesar-besarnya. Iya, jangankan kita manusia biasa ya, Nabi aja bahkan ada hatersnya, Nabi utusan Tuhan aja ada hatersnya, apalagi kita sebagai manusia biasa gitu. Jadi ya dimaklumin aja lah gitu. Nggak usah dipikirin karena di samping banyak yang tentunya nggak semua orang suka sama kita, pasti akan banyak juga orang yang suka sama kita gitu. Jadi mending daripada saya fokus sama pembenci, lebih baik saya fokus sama orang yang menyayangi kita dengan tulus. Kemarin itu ada 2 screenshot ya yang memperlihatkan ataupun diposting ulang oleh salah satu akun, di mana materinya itu menampilkan kesan bahwa seorang Rizky Bilar telah mendukung sebuah tindakan yang dimana masyarakat ketahui seorang selebgram mengunggah konten yang tidak senonoh. Jadi hal itulah yang akhirnya membuat seorang Mas Rizky Bilar merasa dirinya telah tercemar namanya, kemudian merasa juga tidak nyaman dengan unggahan tersebut. Nah, terkait dengan adanya unggahan dari Mas Rizky yang kemarin sempat teman-teman media lihat juga bahwa Mas Rizky katanya mau coba untuk menempuh jalur hukum. Awalnya memang betul seperti itu, namun seperti yang kita ketahui juga dari akun tersebut kemarin telah berhasil didapat, kemudian sudah dimintai keterangan dan telah melakukan klarifikasi dan juga permohonan maaf. Jadi mungkin hingga saat ini kami masih menunda untuk upaya pelaporan tersebut ke pihak kepolisian. Betul, kan kemarin sudah membuat atau mengeluarkan statement ya dari yang memiliki akun bahwa dia menyatakan dia yang mengedit dan dia melakukan gitu. Jadi kemudian dari statement tersebut juga dia sudah melakukan ataupun menyampaikan permintaan maafnya kepada Mas Rizky ya. Di sini ada semacam dominasi egosentrisme dari sosok RB itu. Dia merasa lebih kencang lagi ya, dia merasa harus lebih tegas lagi menyikapi kebocoran ini ya tadi. Karena apa? Ada trauma dan dia juga merasa sekarang gue udah lebih kuat karena gue mendapatkan dukungan penuh dari istri, dan anak dan keluarga besar. Jadi ada semacam kekuatan yang lebih lah, kepercayaan diri yang lebih dari pihak RB. Meninggalkan Rizky Bilar yang berada di pusaran kontroversi konten Oklin-Via di sosial media. Hari ini, rakyat Indonesia pun bergembira karena bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya yang ke-78 tahun. Sebagai rakyat, kita pun patut bangga atas kemerdekaan yang kita raih melalui para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia dari kungkungan negara-negara penjajah. Kita pun juga patut bangga karena perjuangan para founding fathers meletakkan dasar dan haluan negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah mengantarkan negara Republik Indonesia ke gerbang kemajuan sebagai negara modern. Selain itu, kemeriahan HUT ke-78 kemerdekaan Indonesia juga terasa hingga jauh ke wilayah California, Amerika Serikat. Beberapa warga negara Indonesia yang tinggal di California
serta beberapa pengacara terkenal setempat turut menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kemerdekaan untuk Indonesia. Dirgahayu RI ke-78. Semoga Republik Indonesia semakin maju dan jaya. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Jayalah Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Hi, my name's Caleb. I'm a lawyer here in California. I've heard Indonesia's very great. I have not been, but I really want to go. I've heard it's very beautiful, and I think Indonesian food is very delicious. I also wanted to say, Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka! Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.